berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Mari kita hampiri Dia dengan doa dan iman kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam semua aktivitas dan perjalanan hidup kami, Tuhan senantiasa mengasihi dan peduli kepada kami semua. Saat ini kami menghampiri Engkau dengan darah Yesus Kristus. Kami sangat percaya anugerah Bapa tersedia bagi kami. Semua masalah-masalah yang membuat jiwa kami sedang tertekan hari ini, kami sangat percaya Tuhan akan menolong menjamahnya. Bahkan kami akan mengalami kelegaan. Bapa, berbicaralah kepada kami semua saat ini, supaya kami mengerti pesan Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang memperbaharui dan memerdekakan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berhadapan dengan situasi yang mengerikan, situasi yang membahayakan, keadaan yang membuat kita tidak berdaya, akhirnya muncul yang namanya kecemasan dan ketakutan. Dalam kecemasan dan ketakutan itu mulai ada kegentaran kita alami. Satu kegentaran untuk menjalani hidup ini. Apakah aku sanggup untuk melanjutkan perjalanan hidupku? Apakah aku sanggup untuk mengatasi situasi sulit yang aku sedang hadapi saat ini? Saudara-saudara, setelah bangsa Israel diperhadapkan dengan bangsa Filistin yang begitu kuat, dan orang Filistin ini ada satu prajurit yang begitu besar, begitu menakutkan. Perawakannya seperti raksasa yang luar biasa berat. Bangsa Israel menjadi cemas dan takut. Ada kegentaran untuk berperang melawan mereka. Bahkan Saul sebagai raja yang perkasa pun juga mengalami namanya kegentaran. Tuhan mengirim satu anak muda, badannya kecil, wajahnya kemerah-merahan, tidak terlatih dalam peperangan, untuk menyingkirkan, untuk mengatasi kegentaran umat Allah itu. Namanya Daud. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan tentang hal ini. Mengapa Daud yang secara postur tubuh sangat jauh dari prajurit-prajurit Israel, apalagi dibandingkan dengan raksasa Goliat yang begitu besar. Tetapi hati Daud ternyata lebih besar dari semua prajurit Israel, bahkan dibandingkan dengan Raja Saul. Badannya boleh kecil, tetapi hatinya besar, imannya besar, bahkan melebihi raksasa Goliat yang sangat menakutkan, yang membuat seluruh Israel menjadi gentar hati. Nah, kita akan perhatikan bagaimana Daud bisa mengatasi kegentaran hatinya dan berani menghadapi raksasa Goliat yang begitu menakutkan, yang begitu besar, yang begitu mencemaskan seluruh pasukan Israel pada masa itu. Mari kita pelajari 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 58. Kita perhatikan ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Saudara-saudara, bagaimana cara mengatasi kegentaran hati?
Sehingga imanlah yang menguasai hati kita. Belajar dari Daud, yang dilakukan adalah fokus pada penyertaan Tuhan. Goliat datang membawa pedang, membawa tombak, dengan badan yang begitu perkasa, begitu kuat, begitu besar, dengan peralatan perang yang luar biasa, baju perang yang luar biasa. Tetapi Daud datang dalam nama Tuhan. Artinya apa? Daud menghadapi masalah dan tantangan yang begitu besar. Dia fokus pada imannya. Dia percaya betul bahwa Allah yang dia sembah itu Allah yang selalu menyertainya, Allah yang perkasa, Allah yang sanggup menolongnya. Saudara-saudara, apa yang membuat saudara alami kegentaran hati saat ini? Mungkin usahamu hampir ambruk. Mungkin saudara tidak sanggup mengatasi tagihan-tagihan hutangmu. Atau mungkin saudara sakit, sepertinya tidak ada harapan lagi. Apakah aku bisa sembuh sementara anak-anakku masih kecil-kecil? Bagaimana hidup mereka kalau aku akhirnya harus meninggalkan dunia ini? Atau kita diperhadapkan situasi yang begitu menakutkan karena apa yang kita miliki semuanya habis, hilang karena sedang dirampok orang, karena semuanya hancur, karena ada bencana. Kegentaran hati apapun yang saudara alami akan sanggup saudara atasi. Saudara mampu mengusir kegentaran hati itu menjadi kekuatan hati kalau saudara tetap di hatimu percaya Tuhan menyertaimu. Tuhan ada bersamamu. Tuhan tidak meninggalkanmu. Dalam situasi krisis yang mencemaskan, yang membuat kegentaran hati ini, mungkin orang-orang yang saudara kenal, orang-orang yang saudara kasihi, orang-orang yang saudara pikir bisa menolongmu, ternyata mereka satu-satu meninggalkanmu. Mereka sepertinya tidak peduli dengan apa yang sedang saudara alami, tetapi tetap percaya bahwa Tuhan tetap bersamamu, bahwa Tuhan tetap peduli kepadamu, bahwa Tuhan tetap ingin menolongmu. Kuasanya tidak terbatas untuk menyelesaikan semua masalah-masalahmu. Yang perlu saudara atasi dulu bukan masalahnya, tetapi imanmu. Jangan biarkan itu goyah, jangan biarkan kalah, jangan biarkan menjadi lemah. Sebab kalau imanmu menjadi bermasalah, maka hatimu akan mudah dikacaukan dengan keadaan yang sedang berlangsung. Hatimu mulai lemah dan saudara akhirnya menjadi gampang stres, menjadi gampang tertekan, menjadi gampang cemas, menjadi gampang depresi. Karena apa? Saudara lupa bahwa keadaan apapun, seberat apapun masalah yang sedang saudara hadapi, Tuhan tetap bersamamu dan Tuhan akan menguatkan engkau, bahkan memberi engkau kuasa untuk mengalahkan masalah-masalah itu. Yang kedua, kita baca di ayat yang 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Saudara-saudara, perkataan Daud ini pasti dia ingat bagaimana pengalaman hidup dia. Bagaimana Tuhan menolong dia melewati situasi-situasi yang membuat hatinya menjadi gentar di padang belantara ketika dia menggembalakan domba-dombanya. Bagaimana binatang-binatang buas itu akan menerkam domba-domba yang dia jaga. Bagaimana kegelapan padang belantara itu menakutkan, tetapi Daud punya banyak pengalaman bahwa Tuhan
selalu menolong apapun keadaannya. Dia mengingat akan saat-saat bagaimana Tuhan menolong. Itu yang membuat dia bisa membebaskan dirinya dari kecemasan, ketakutan, hatinya tidak lagi dikuasai kegentaran untuk menghadapi raksasa Goliat yang begitu menakutkan. Di Mazmur 118 ayat yang ke-6, Daud menuliskan keyakinan imannya yang luar biasa. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara-saudara, ada keyakinan yang luar biasa, Tuhan di pihak dia. Itu yang membuat dia tidak takut. Kemudian ada banyak yang dia ingat dari Tuhan. Mazmur 77 ayat 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Saudara-saudara, emosi-emosi negatif, kecemasan, ketakutan, dan mulai kegentaran hati menguasai hati kita. Itu seringkali problemnya di mana? Dimulai dari pikiran kita. Karena pikiran kita terlalu fokus pada masalahnya. Karena pikiran kita mengingat-ingat masalah-masalahnya. Karena pikiran kita biarkan hanya dipenuhi dengan kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi gara-gara masalah yang sedang kita hadapi. Karena pikiran kita mengingat-ingat bagaimana perkataan orang yang mengejek kita, yang meremehkan kita, yang menyepelekan kita, yang menghakimi kita, yang memperolok kita, yang mengucapkan kata-kata yang sungguh-sungguh menyakitkan dan melemahkan hati kita. Pikiran kita biarkan terbuka terhadap sesuatu yang justru akan menghancurkan iman kita sendiri. Hal terbaik untuk bisa mengatasi kegentaran, untuk bisa mengusir kegentaran dari hati kita adalah ingat selalu keajaiban, pertolongan, kasih, dan hal-hal baik yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup kita. Kalau saudara takut karena situasi hari ini saudara sedang punya kebutuhan uang yang begitu besar dan saudara merasa tidak berdaya, ingatlah waktu-waktu di tahun-tahun yang lewat. Bagaimana Tuhan mencukupkan kebutuhanmu walaupun situasinya sangat berat di masa itu. Kalau saudara mengalami kegentaran yang luar biasa, sepertinya saudara tidak lagi punya harapan tentang masa depan. Ingat apa yang Tuhan lakukan. Bagaimana Tuhan membuka jalan bagimu, membuka kesempatan bagimu untuk bisa lakukan sesuatu, untuk bisa bekerja, untuk mendapatkan penghasilan, untuk mendapatkan kecukupan dari masalah-masalah yang sedang saudara hadapi. Ingat bagaimana keajaiban-keajaiban Tuhan yang pernah terjadi dalam hidupmu, yang Tuhan sudah kerjakan dalam rumah tanggamu. Ketika kita mengingat-ingat tentang apa yang sudah Tuhan lakukan, pertolongan Tuhan yang ajaib, pikiran kita tidak lagi dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, dan hati kita tidak lagi menjadi gentar. Yang ada pengharapan, yang ada iman yang semakin kuat, yang ada keberanian untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi. Yang ada, saudara tidak akan menyerah dan berdiam diri, membiarkan masalah semakin menghancurkan jiwamu, semakin menghancurkan masa depanmu. Saudara akan bangkit lawan itu, masalah-masalah yang ada dengan imanmu, dengan keyakinan Tuhan menyertaimu, dengan keyakinan sebagaimana Tuhan dulu sudah menolong aku, hari ini pun Tuhan pasti juga menolong aku. Mari kita datang kepada Tuhan. Kegentaran apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah masa depan, atau situasi mengerikan apa yang bagi saudara itu mendatangkan kegentaran? Tetap ingat selalu pertolongan dan penyertaan Tuhan. Yakini engkau tidak berjalan sendiri.
Tuhan menyertai-mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus ada sebuah kepastian bahwa kami adalah orang-orang yang selalu disertai oleh Allah. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Immanuel dalam hidup kami. Oleh sebab itu, biarlah kebenaran ini yang meneguhkan hati dan pikiran anak-anak-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kegentaran hati. Karena di depan mata mereka menghadapi situasi yang begitu menakutkan, menghadapi situasi yang mengerikan, menghadapi situasi yang sungguh-sungguh mendatangkan kegentaran di hati mereka. Bapa, kami mohon kebenaran firman-Mu saat ini sungguh-sungguh masuk di hati mereka, di roh mereka, dan membebaskan mereka dari kegentaran hati. Mereka kembali mengingat tentang pertolongan Tuhan, tentang keajaiban-keajaiban yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Mereka tetap yakin walaupun situasinya sangat gelap dan menakutkan, Engkau tetap hadir bersama dengan mereka. Ubah semua kegentaran itu menjadi pengharapan, menjadi iman yang semakin bertumbuh kuat. Tuhan berkati semua upaya, Tuhan berkati semua hal yang mereka kerjakan saat ini. Nyatakan sungguh-sungguh sebagaimana Tuhan menolong mereka. Hari ini pun Tuhan juga pasti menolong mereka. Semua bisa diatasi dan nama Tuhan semakin dimuliakan dalam kehidupan anak-anak-Mu semua. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, jika saat ini saudara atau keluarga saudara sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV, tuliskan dengan kata-kata yang sopan, yang baik. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Saudara-saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya selalu saudara sungguh-sungguh mengalami Raise and God setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.